Wah, 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 jelang kualifikasi Piala Asia U23, pelatih Laos malah berbohong ke publik. Apakah Laos akan didiskualifikasi atas kebohongan sang pelatih? Berikut fakta mengejutkannya. Nah, ini nih, dikonfirmasi resmi, ini dia kondisi keamanan di Surabaya dan Sidoarjo jelang kualifikasi Piala Asia U23 dan FIFA Matchday. Apakah akan aman diselenggarakan? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kebohongan pelatih Laos terbongkar jelang Piala Asia U23. Jelang laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026, publik sepak bola Asia Tenggara dikejutkan dengan pernyataan kontroversial dari pelatih Laos U23, Ha Hyok-jun. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut skuadnya hanya diperkuat oleh pemain-pemain muda yang masih minim pengalaman di level internasional. Dari sisi usia, ucapan tersebut memang terlihat masuk akal, karena rata-rata pemain Laos U23 hanya berusia 19,4 tahun. Namun, jika ditelisik lebih dalam, klaim itu ternyata bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Pasalnya, cukup banyak pemain dalam skuad Laos U23 yang justru sudah mendapat jam terbang di level senior bersama timnas Laos. Bahkan, beberapa di antaranya pernah tampil menghadapi tim-tim besar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan begitu, pernyataan sang pelatih seolah menjadi strategi untuk menurunkan ekspektasi lawan, padahal timnya menyimpan kekuatan tersembunyi. Hal inilah yang membuat ucapan Ha Hyok-jun dipandang menyesatkan atau bahkan bisa dianggap sebagai upaya mengelabui calon lawan di grup C. Salah satu bukti paling nyata dari kebohongan terselubung tersebut adalah keberadaan Anantaza Sipongpan. Meski baru berusia 20 tahun, bek tangguh ini sudah mengoleksi 22 caps bersama tim senior Laos. Bahkan, ia tampil penuh saat Laos berhadapan dengan Indonesia di Piala AFF 2024. Fakta ini jelas membantah ucapan Ha Hyok-jun yang menekankan minimnya pengalaman pemain. Anantaza bukan hanya sekadar pemain muda, melainkan sosok yang matang secara pengalaman dan menjadi salah satu andalan di lini belakang. Selain Anantaza, masih ada nama lain yang tidak kalah mentereng, yakni Peter Van Tavong. Striker berusia 19 tahun ini sudah mencatat 6 penampilan bersama timnas senior Laos dan bahkan berhasil mencetak 1 gol. Jam terbangnya di level internasional tentu membuatnya dipandang sebagai senjata mematikan di lini serang. Kehadiran Van Tavong menunjukkan bahwa Laos U23 sebenarnya memiliki pemain dengan kualitas yang bisa mengancam pertahanan lawan, termasuk Indonesia. Deretan pemain berpengalaman di skuad Laos U23 juga semakin panjang dengan adanya Chontaviksai Kuntompon. Meski masih berusia 21 tahun, ia sudah mengantongi 17 caps di level senior. Sebagai gelandang, ia menjadi kunci keseimbangan permainan tim, menghubungkan lini belakang dengan serangan. Ditambah lagi, ada nama Pet Davan Somsanit dengan 11 penampilan senior, serta Puk Sompun Panyavong yang sudah mencatat 6 caps bersama timnas. Dengan komposisi seperti ini, jelas bahwa skuad Laos U23 jauh dari kata minim pengalaman. Bila melihat fakta di lapangan, sulit untuk menganggap Laos sebagai tim hijau, meski rata-rata usia mereka sangat muda. Justru, kombinasi usia belia dengan pengalaman bermain di level senior membuat Laos bisa menjadi tim yang sangat berbahaya. Di atas kertas, Indonesia dan Korea Selatan memang lebih dijagokan untuk bersaing ketat di grup C. Namun, Laos berpotensi besar menjadi kuda hitam yang bisa mencuri poin dari lawan-lawannya. Ha Hyok-jun sendiri menyatakan bahwa timnya bekerja keras mempersiapkan diri menghadapi turnamen ini, meskipun harus melawan tim kuat. Dengan pengalaman yang dimiliki para pemain muda Laos, tentu ada peluang besar bagi mereka untuk mengejutkan publik. Pernyataan bahwa mereka minim pengalaman bisa jadi hanyalah strategi psikologis agar lawan tidak terlalu waspada, sehingga Laos bisa bermain lebih lepas tanpa tekanan. Kini, semua mata akan tertuju pada pertandingan perdana grup C. Apakah Indonesia mampu mematahkan potensi kejutan dari Laos? Ataukah justru kebohongan kecil yang dilontarkan sang pelatih menjadi kenyataan besar yang membuktikan bahwa Laos bisa tampil luar biasa?
Dengan komposisi pemain yang ada, jelas bahwa laga ini tidak boleh dianggap remeh. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Laos memang hanya tim muda tanpa pengalaman, atau justru skuad ini sedang disembunyikan kekuatannya oleh sang pelatih? Apakah Indonesia akan mampu mengatasi strategi kejutan dari Laos di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita bahas bersama. Pemain naturalisasi baru tiba, Timnas Indonesia berkekuatan penuh. Tidak main-main, kali ini Timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan kekuatan penuh dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Surabaya. Kehadiran pemain naturalisasi baru, Mauro Zylstra, menjadi tanda bahwa skuad Garuda semakin serius menatap agenda internasional. Mauro yang baru saja meresmikan statusnya sebagai warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hague pada Jumat, 29 Agustus 2025, kini siap memberikan kontribusi nyata di lapangan hijau. Dengan bergabungnya pemain muda berusia 20 tahun ini, Timnas Indonesia diperkirakan bakal diperkuat 28 pemain. Sebuah jumlah yang sangat ideal untuk menghadapi dua pertandingan besar melawan Taiwan dan Lebanon. Mauro Zylstra tidak datang sendirian. Ia tiba di Surabaya bersama Justin Hubner dan Eliano Reinders, dua nama besar yang sebelumnya juga sudah menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia. Kedatangan mereka terlihat dari unggahan Instagram story Justin Hubner yang kemudian membuat publik pecinta sepak bola tanah air semakin yakin bahwa skuad Garuda kali ini benar-benar komplit. Tidak bisa dipungkiri, momen ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans, mengingat penambahan kekuatan dari Mauro bisa memberikan warna baru di lini depan. Jika sebelumnya pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain, maka bergabungnya Mauro otomatis menambah daya gedor tim menjadi 28 pemain. Dari daftar tersebut, terlihat betapa seimbangnya komposisi Timnas Indonesia kali ini. Di sektor penjaga gawang, ada Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. 3 nama yang bisa diandalkan kapan saja. Lini belakang juga tidak kalah mentereng dengan kehadiran Justin Hubner, Jai Itzes, Mace Hilgers, hingga Jordi Amat, yang membuat pertahanan Timnas Indonesia semakin solid dan berkelas internasional. Di lini tengah, ada kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman. Marcelino Ferdinand yang belakangan tampil gemilang di Eropa akan berkolaborasi dengan nama-nama seperti Tom Hai, Joe Pelupesi, Ricky Kambuaya, serta Marco. Lini tengah ini dipastikan mampu mengatur ritme permainan sekaligus menjadi penghubung efektif antara pertahanan dan lini serang. Sedangkan di sektor sayap, hadir nama-nama yang sudah tidak asing lagi seperti Shane Patinama, Kevin Dix, Sandy Walsh, Dean James, hingga Kelvin Verdonk yang diyakini akan memberikan variasi serangan mematikan dari sisi lapangan. Sementara itu, di lini depan, Timnas Indonesia bisa dibilang memiliki amunisi yang sangat lengkap. Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, hingga Yakob Sayuri akan menjadi pilihan Patrick Kluivert untuk membongkar pertahanan lawan. Kini dengan masuknya Mauro Zylstra, daya serang Garuda semakin tajam dan variatif. Mauro yang masih berusia sangat muda, jelas memiliki energi dan ambisi besar untuk menunjukkan kemampuannya di depan publik Indonesia. Dua laga yang akan dimainkan Timnas Indonesia kali ini bukan hanya sekedar pertandingan uji coba. Melawan Taiwan pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya akan menjadi ajang pembuktian sejauh mana kekuatan penuh Timnas mampu menghadirkan performa terbaik. Apalagi bermain di depan puluhan ribu supporter fanatik akan menjadi motivasi tambahan yang membuat semangat para pemain berlipat ganda. Momen ini bisa menjadi titik balik perjalanan Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Dengan kehadiran banyak pemain naturalisasi yang membawa pengalaman dari Eropa, serta talenta-talenta lokal yang tengah menanjak, kekuatan Timnas Indonesia terlihat semakin menjanjikan. Para pendukung tentu berharap bahwa kali ini
skuad Garuda tidak hanya bermain bagus, tetapi juga mampu meraih kemenangan demi kemenangan. Sekarang, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana Patrick Kluivert meramu strategi dengan skuad yang sedemikian lengkap ini. Apakah Mauro Zylstra akan langsung mendapatkan kesempatan bermain sejak awal? Atau justru ia akan menjadi senjata rahasia di bangku cadangan? Semua kemungkinan terbuka dan disinilah daya tarik laga FIFA Matchday kali ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan kehadiran Mauro Zylstra dan formasi 28 pemain ini, timnas Indonesia benar-benar sudah siap untuk menaklukkan Taiwan dan Lebanon? Ataukah masih ada celah yang harus diperbaiki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian sebagai supporter adalah bagian penting dari perjalanan timnas Garuda. Pelatih Korea enggan ingat momen pahit melawan timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan U23, Lee Min-sung, sedang menjadi sorotan menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bukan tanpa alasan, publik masih mengingat betul bagaimana dirinya mengalami momen pahit saat timnya didepak timnas Indonesia U23 dari Piala Asia U23 2024. Kala itu, di perempat final, timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong berhasil menyingkirkan Korea Selatan lewat drama adu penalti yang penuh emosi. Kekalahan tersebut menjadi salah satu catatan hitam dalam karir Lee Min-sung bersama tim muda Taeguk Warriors, sehingga tidak heran jika kini ia enggan mengingat kembali momen tersebut. Kini, 2 tahun berselang, Korea Selatan kembali dipertemukan dengan Indonesia dalam ajang kualifikasi. Banyak yang menilai laga ini syarat dengan aroma balas dendam. Namun, Lee Min-sung berusaha menepis anggapan tersebut. Menurutnya, kondisi tim saat ini sudah benar-benar berbeda, baik dari sisi pemain maupun persiapan. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah fokus pada kekuatan tim sendiri dan menghadapi setiap laga dengan penuh konsentrasi tanpa terbebani masa lalu. Dalam jumpa pers jelang pertandingan Selasa 2 September, Lee Min-sung menyatakan bahwa timnya tidak ingin larut dalam bayang-bayang kekalahan sebelumnya. Ia lebih memilih untuk menatap ke depan dengan semangat baru. Baginya, pertandingan edisi kali ini memiliki tantangan tersendiri dan Korea Selatan harus menyelesaikan satu persatu laga dengan baik. Sebelum menghadapi Indonesia di laga penutup grup C, Korea Selatan akan lebih dulu melawan Makau dan Laos. Strategi yang ia tekankan kepada para pemainnya adalah fokus per pertandingan, bukan melompat terlalu jauh ke laga melawan Indonesia. Meski demikian, sulit dipungkiri bahwa partai melawan Indonesia tetap memiliki beban emosional tersendiri. Publik Korea Selatan tentu berharap tim muda mereka mampu membalas luka lama yang ditorehkan 2 tahun lalu. Namun, Lee Min-sung berusaha menjaga atmosfer timnya tetap tenang. Ia menekankan bahwa sepak bola adalah soal kerjasama, saling percaya, dan berjuang bersama, bukan sekedar membalas dendam. Filosofi ini ia tanamkan agar anak asuhnya tidak terbebani oleh tekanan masa lalu. Menariknya, Lee Min-sung juga memberikan pujian terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Ia menyebut bahwa timnas Indonesia kini sudah menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara dan perlahan menunjukkan taringnya di level Asia. Dengan adanya para pemain naturalisasi, ditambah generasi muda yang semakin matang, Indonesia dianggap bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar termasuk Korea Selatan. Baginya, hal ini justru menjadi motivasi agar timnya terus berkembang dan tidak meremehkan siapapun. Lebih jauh, pelatih yang pernah menjadi asisten legenda Italia Marcello Lippi itu menilai bahwa sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, punya potensi besar untuk berkembang bersama Korea Selatan dan negara-negara Asia lainnya. Ia optimistis bahwa jika perkembangan ini terus berlanjut, kawasan Asia bisa melahirkan lebih banyak tim tangguh yang mampu bersaing di Piala Dunia. Pandangan ini sekaligus menjadi pengakuan terhadap kualitas sepak bola Indonesia yang kini tidak bisa lagi dianggap remeh. Pertemuan antara Indonesia dan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 2026 tentu akan menjadi salah satu laga paling dinanti. Selain faktor gengsi, ada pula sejarah kelam yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik Korea Selatan. Namun, Lee Min-sung jelas tidak ingin masa lalu itu menjadi beban. Baginya,
Fokus utama adalah membawa timnya lolos dengan cara bermain sebaik mungkin dan menunjukkan identitas baru tim muda Taeguk Warriors. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Korea Selatan benar-benar sudah melupakan luka lama dari 2004 atau justru masih menyimpannya dalam hati sebagai motivasi tersembunyi? Apakah Indonesia mampu kembali membuat kejutan besar seperti 2 tahun lalu? Semua mata tentu akan tertuju pada laga ini yang diprediksi akan berlangsung penuh tensi dan drama. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Lee Min-sung benar-benar bisa menutup rapat kenangan pahitnya saat didepak Indonesia? Atau justru itu akan menjadi titik balik semangat Korea Selatan? Apakah Indonesia mampu mengulang sejarah manisnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kondisi keamanan di Surabaya dan Sidoarjo jelang kualifikasi Piala Asia U23 dan FIFA Matchday. Di tengah situasi politik nasional yang sedang memanas dengan berbagai aksi demonstrasi yang digelar di sejumlah daerah, perhatian publik kini juga tertuju pada hajatan besar sepak bola internasional yang digelar di Jawa Timur. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah 2 agenda penting sekaligus, yakni FIFA Matchday untuk timnas senior dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 untuk skuad muda Garuda Muda. Pertanyaan besar sempat muncul, apakah pertandingan ini tetap akan digelar sesuai rencana mengingat kondisi politik dan keamanan yang tengah menjadi sorotan? Jawaban atas keraguan itu akhirnya datang dari PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi turun langsung melakukan inspeksi ke lokasi pertandingan, yakni Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya untuk laga Timnas Senior dan Stadion Gelora Delta Sidoarjo untuk laga Timnas U23. Dari hasil tinjauan tersebut, Yunus memastikan bahwa semua persiapan berjalan sesuai rencana dan keamanan sudah 100% siap. Bahkan, Asprof PSSI Jawa Timur dan seluruh pihak terkait disebut sudah bekerja sama erat untuk memastikan 2 agenda internasional ini berlangsung aman dan lancar. Timnas Indonesia Senior dijadwalkan akan menjamu Chinese Taipei pada 5 September dan Lebanon pada 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 akan berlaga di Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 2 agenda besar ini tidak hanya penting bagi kiprah sepak bola Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menjadi sorotan dunia karena melibatkan FIFA langsung. Oleh sebab itu, aspek keamanan menjadi perhatian utama yang tidak bisa ditawar-tawar. Menariknya, sempat muncul isu bahwa pertandingan ini akan digelar tanpa penonton demi alasan keamanan. Namun, PSSI dengan tegas membantah kabar tersebut. Yunus Nusi menegaskan bahwa semua pertandingan tetap bisa dihadiri penonton. Bahkan, komunikasi intensif terus dijalin dengan kelompok supporter agar pertandingan bisa berlangsung dengan kondusif. PSSI ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah pertandingan internasional yang aman dan tertib, meskipun di tengah kondisi politik yang sedang panas. Selain soal keamanan, PSSI juga menegaskan bahwa tiket pertandingan sudah resmi dijual baik untuk laga timnas senior maupun timnas U23. Hal ini menunjukkan komitmen bahwa agenda internasional tersebut akan tetap berlangsung dengan dukungan penuh dari supporter di stadion. Antusiasme publik pun terbilang sangat tinggi. Para pecinta sepak bola tanah air tetap ingin memberikan dukungan langsung untuk skuad Garuda, baik yang berlaga di level senior maupun di level U23. Yunus Nusi juga menekankan peran besar sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Ia menyampaikan bahwa pihak kepolisian mendukung penuh terselenggaranya pertandingan ini dengan aman. Menurutnya, sepak bola seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan justru menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Karena itu, PSSI berharap laga-laga ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama menyalurkan energi positif melalui dukungan kepada timnas.
Lebih lanjut, Yunus berharap agar baik masyarakat yang menonton langsung di stadion maupun yang menyaksikan lewat siaran televisi tetap bisa merasakan atmosfer kebersamaan. Sepak bola, kata dia, adalah ruang di mana semua perbedaan bisa melebur menjadi satu demi mendukung merah putih di panggung internasional. Dengan semangat itulah, PSSI optimistis bahwa laga FIFA Matchday di Surabaya dan kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo akan berjalan sukses, aman, dan penuh makna. Kini, dengan semua jaminan yang sudah diberikan, sorotan publik akan beralih ke lapangan hijau. Apakah timnas senior mampu memetik kemenangan melawan Chinese Taipei dan Lebanon? Apakah Garuda Muda bisa menunjukkan kualitas terbaiknya di hadapan publik Sidoarjo? Dan yang lebih penting, mampukah masyarakat Indonesia membuktikan bahwa sepak bola bisa menjadi pemersatu, bahkan di tengah situasi politik yang penuh gejolak? Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah PSSI sudah cukup untuk memastikan keamanan dua hajatan besar ini? Apakah supporter Indonesia bisa menjaga nama baik di mata dunia dengan memberikan dukungan yang positif? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong datang hadapi timnas Indonesia U23. Teka-teki kehadiran Shin Tae-yong kembali ke Indonesia mulai menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Namun, kali ini situasinya benar-benar berbeda. Shin Tae-yong yang sebelumnya begitu melekat dengan timnas Indonesia dikabarkan akan hadir bukan sebagai pelatih kepala Garuda Muda, melainkan sebagai manajer dari Korea Selatan U23. Kabar ini tentu saja mengejutkan sekaligus menambah bumbu panas jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada tanggal 3 hingga 9 September 2025 mendatang. Bagi publik Indonesia, nama Shin Tae-yong bukanlah sosok asing. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola kita. Sejak Januari 2020 hingga Januari 2025, STY berhasil mengubah wajah timnas dengan gaya permainan yang lebih disiplin, agresif, dan penuh determinasi. Bahkan, beberapa momen bersejarah, seperti lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan menyingkirkan Korea Selatan lewat adu penalti dramatis, masih begitu melekat di hati para penggemar. Maka, mendengar kabar bahwa ia akan kembali ke Indonesia, tetapi kali ini berada di kubu lawan, jelas menghadirkan rasa penasaran sekaligus campuran emosi. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa Shin Tae-yong tahu betul hampir seluruh pemain kunci timnas U23 saat ini. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas hingga Rafael Struijk, semua pernah merasakan sentuhan langsung tangan dinginnya. Pengetahuan detail tentang karakter dan gaya bermain para pemain Indonesia bisa menjadi senjata berbahaya bagi Korea Selatan. Sebagai manajer, meskipun mungkin bukan pelatih utama, perannya diyakini tetap sangat besar dalam menentukan strategi dan pendekatan tim negeri ginseng tersebut. Bagi Korea Selatan sendiri, kehadiran STY juga memberi semangat tambahan. Mereka datang dengan misi balas dendam setelah kekalahan menyakitkan dari Indonesia tahun lalu di perempat final Piala Asia U23 2024. Saat itu, Shin Tae-yong masih berada di pihak Garuda Muda, mengangkat tangan bersama anak asuhnya usai menyingkirkan tanah kelahirannya sendiri. Kini, kondisi berbalik. Ia justru berada di sisi Korea Selatan, membawa misi untuk memastikan kejayaan tim muda mereka tak kembali dipermalukan oleh Indonesia. Namun, di balik semua itu, Garuda Muda juga tidak tinggal diam. Bermain di kandang sendiri jelas memberikan energi luar biasa. Dukungan penuh supporter di Stadion Gelora Delta akan menjadi modal besar bagi anak-anak asuh Gerald Vandenberg. Apalagi, komposisi tim kali ini semakin kuat dengan hadirnya amunisi baru seperti Mauro Zylstra yang diprediksi akan menambah daya dobrak di lini depan bersama Rafael Struijk. Banyak pengamat percaya bahwa timnas U23 kali ini tampil lebih matang dan siap memberi kejutan lagi, bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan besar seperti Korea Selatan. Laga melawan Korea Selatan ini jelas bukan sekedar pertandingan biasa.
Ada drama emosional, ada pertarungan taktik, dan ada pula kisah masa lalu yang membuatnya semakin istimewa. Pertemuan kembali dengan Shin Tae-yong di pinggir lapangan akan menimbulkan rasa bangga sekaligus haru bagi supporter Indonesia. Bagaimanapun juga, ia adalah sosok yang pernah memberikan kenangan manis, namun kini harus dihadapi sebagai lawan yang berbahaya. Kini, pertanyaannya adalah, apakah Shin Tae-yong akan berhasil membalas kekalahan pahit Korea Selatan tahun lalu dengan strategi yang lebih matang, atau justru Garuda kembali membuat sejarah di depan publik sendiri dengan menyingkirkan mantan pelatih kesayangan mereka? Semua mata akan tertuju pada laga ini dan jawaban akhirnya akan terungkap di Sidoarjo. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Shin Tae-yong di kubu lawan akan menjadi ancaman besar bagi Garuda Muda? Atau justru Indonesia akan kembali membuktikan bahwa mereka bisa menaklukkan siapapun, termasuk mantan pelatihnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Misi terselubung Tiongkok mau lawan Timnas Indonesia. Misi terselubung Tiongkok dalam menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday akhirnya mulai terbongkar. Meski dari luar terlihat sebagai laga persahabatan biasa, ternyata ada strategi besar di baliknya. Pelatih Taiwan, Huang Zhiming, secara terbuka mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia dimanfaatkan untuk tujuan jangka panjang, yakni membangun regenerasi skuad sekaligus memantau pemain muda potensial. Dengan kata lain, laga ini bukan hanya sekedar ajang uji coba, tetapi juga bagian dari rencana besar mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026. Awalnya, Asosiasi Sepak Bola Taiwan (CTFA) bahkan tidak menjadwalkan laga uji coba di FIFA Matchday September 2025. Fokus utama mereka sebenarnya tertuju pada skuad U23 yang tengah bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Yordania. Namun, situasi berubah ketika Kuwait secara mendadak memutuskan mundur dari pertandingan melawan Indonesia. PSSI yang tidak ingin kehilangan agenda uji coba pun langsung bergerak cepat mengundang Taiwan, dan akhirnya tawaran ini diterima. Dari sinilah strategi tersembunyi itu mulai terlihat jelas. Taiwan tidak sekedar datang untuk bermain, tetapi membawa misi membangun pondasi tim nasional mereka. Huang Zhiming membawa 22 pemain ke Surabaya, dengan mayoritas berasal dari Liga Taiwan. Menariknya, para pemain senior yang selama ini menjadi andalan seperti Kapten Chan Po-liang dan striker Chan Chao-an justru tidak dipanggil. Begitu pula dengan pemain diaspora seperti Miguel Sandberg yang berkarir di Swedia, serta Lars Larsen yang sebelumnya memperkuat Taiwan di kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Huang secara tegas mengatakan bahwa laga kontra Indonesia ini adalah kesempatan emas untuk regenerasi, sehingga dirinya lebih memilih wajah-wajah baru yang masih segar dan berusia di bawah 30 tahun. Menurut Huang, filosofi yang ia terapkan sangat jelas, mengkombinasikan pemain muda dengan segelintir senior agar tercipta kesinambungan skuad jangka panjang. Ia bahkan menjalin komunikasi erat dengan staf kepelatihan U23 Taiwan di Yordania untuk memastikan ada koordinasi dalam pengembangan talenta. Harapannya, lewat pemusatan latihan dan laga persahabatan ini, muncul bintang-bintang baru yang bisa segera dipromosikan ke tim senior menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026 bulan Oktober mendatang. Laga melawan Timnas Indonesia dipandang sangat tepat untuk menguji langkah awal dari rencana besar itu. Pasalnya, skuad Garuda saat ini dikenal semakin kuat dengan hadirnya banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa, seperti Jai Itzas, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk. Bagi Taiwan, menghadapi Indonesia yang bertabur pemain abroad akan memberi pengalaman berharga. Mereka bisa mengukur sejauh mana kualitas pemain domestik Taiwan ketika berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh, sekaligus menjadi simulasi menghadapi Thailand di kualifikasi Piala Asia nanti. CTFA bahkan menuliskan secara gamblang bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia aktif menerapkan kebijakan pemain keturunan yang membuat timnas mereka semakin solid dan sulit ditaklukkan. Situasi ini justru dianggap peluang bagus bagi Taiwan. Jika pemain-pemain mereka bisa tampil kompetitif melawan Indonesia, artinya ada harapan besar untuk menatap masa depan yang lebih cerah.
Pertandingan ini akhirnya menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Bagi Indonesia, tentu kemenangan tetap penting demi menjaga momentum dan ranking FIFA. Namun bagi Taiwan, hasil akhir bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah pengalaman, evaluasi, serta lahirnya regenerasi yang bisa menopang tim mereka dalam jangka panjang. Di balik semua itu, terselip misi tersembunyi, membangun kekuatan baru Taiwan untuk bersaing di level Asia. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah strategi terselubung Taiwan ini bisa berjalan mulus? Apakah regenerasi yang mereka rencanakan mampu mencetak pemain muda potensial yang bisa bersaing di level Asia? Atau justru Indonesia yang akan memanfaatkan laga ini untuk menegaskan dominasinya di kawasan? Bagaimana menurut kalian? Apakah laga ini hanya sekedar uji coba biasa? Atau justru menjadi panggung lahirnya kejutan besar dari Taiwan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 9 bintang Timnas Indonesia sudah tiba di Surabaya. Kabar menggembirakan datang dari Surabaya. 9 bintang abroad Timnas Indonesia akhirnya sudah tiba untuk mengikuti pemusatan latihan jelang FIFA Matchday September 2025. Kedatangan mereka menjawab panggilan sang pelatih kepala, Patrick Kluivert, yang mempersiapkan total 27 pemain untuk menghadapi 2 laga persahabatan penting melawan Thailand dan Lebanon. Kehadiran para pemain Eropa ini membuat atmosfer di Kota Pahlawan semakin hangat, karena publik tahu betul bahwa mereka akan menjadi tulang punggung Garuda dalam pertandingan yang ditunggu ribuan supporter. Nama pertama yang terlihat lebih dulu adalah Jai Itzes. Sang kapten Timnas Indonesia ini sudah menginjakkan kaki di Surabaya pada Senin, 1 September 2025. Bahkan, Itzes sempat membagikan momen dirinya berada di hotel melalui akun Instagram pribadinya, seakan memberi kode bahwa persiapan timnas kali ini akan berjalan serius. Tidak lama setelah itu, 8 pemain abroad lainnya juga mulai berdatangan. Mereka adalah Casey Dix, Emil Audero, Ragnar Oratmanguyen, Joey Pelupessy, Dian James, Nathan Chue Aon, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Kedatangan mereka tidak berlangsung serentak, melainkan bergantian sesuai jadwal penerbangan dari klub masing-masing di Eropa. Namun, kehadiran mereka langsung menjadi sorotan di media sosial. Foto-foto kedatangan para pemain tersebut ramai dibagikan oleh akun-akun sepak bola dan supporter tanah air. Wajar saja, karena 9 nama ini merupakan bagian penting dalam kekuatan baru Timnas Indonesia yang kini diperkuat banyak pemain berpengalaman dari luar negeri. Patrick Kluivert tentu menyambut dengan tangan terbuka. Dengan masuknya para pemain abroad ini, skuad Garuda semakin komplit. Apalagi, sebagian besar di antaranya merupakan langganan tim utama dengan kontribusi vital di posisi masing-masing. Emil Audero misalnya akan menambah kekuatan di bawah mister gawang. Lalu, ada Kevin Dix yang dikenal solid di lini pertahanan dan Ragnar Oratmanguyen yang bisa memberi variasi serangan dari sayap. Semua ini menjadi amunisi penting bagi Kluivert dalam menyusun strategi. Namun, 9 bintang yang sudah tiba baru sebagian dari daftar panjang pemain abroad yang dipanggil. Masih ada 3 nama lain yang dalam waktu dekat akan segera menyusul ke Surabaya. Mereka adalah Justin Hubner, Eliano Reijnders, dan Mauro Zylstra. Nama terakhir cukup mencuri perhatian karena baru pertama kali dipanggil membela Timnas Indonesia. Striker muda ini diharapkan bisa menambah variasi serangan di lini depan Garuda. Tidak hanya itu, publik juga menantikan kedatangan Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun ini baru akan bergabung setelah menyelesaikan sumpah kewarganegaraan pada 4 September 2025. Kehadirannya jelas dinanti karena Miliano diyakini bisa memberi warna baru di sektor sayap Timnas Indonesia. Sementara itu, 2 pemain abroad lain, Calvin Verdong dan Mads Hilgers, tengah sibuk menyelesaikan urusan transfer ke klub baru di Prancis. Meski begitu, Kluivert tetap optimistis mayoritas pemain bisa hadir tepat waktu. Untuk agenda FIFA Matchday September ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Taiwan pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 8 September 2025. Kedua laga akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ajang ini bukan sekedar uji coba biasa, melainkan kesempatan penting bagi Patrick Kluivert untuk menyatukan chemistry para pemain, terutama mereka yang baru pertama kali berlatih bersama di bawah arahannya. Atmosfer di Surabaya pun kini semakin terasa.
Kehadiran 9 bintang abroad yang lebih dulu tiba jelas meningkatkan optimisme publik. Dukungan penuh dari supporter di stadion diperkirakan akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Apalagi dengan kombinasi antara pemain lokal yang berpengalaman di Super League dan pemain abroad yang terlatih di Eropa, timnas Indonesia diyakini bisa tampil lebih percaya diri dalam pertandingan. Kini, semua mata tertuju ke Stadion Gelora Bung Tomo. Apakah 9 bintang abroad ini mampu langsung memberi dampak besar bagi permainan timnas Indonesia? Ataukah kehadiran wajah baru seperti Mauro Zylstra dan nantinya Miliano Jonathan bisa membuat Garuda tampil lebih tajam? Semua itu akan segera terjawab dalam laga uji coba yang juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran 9 bintang abroad ini cukup untuk membuat timnas Indonesia tampil dominan melawan Thailand dan Lebanon? Atau masih ada sektor yang perlu diperbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.